Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Kalina Meliani, NIM 2112003 bersama teman saya, Grisalita Yolanda Junianti 2061908 dan Miftahul Faridal 2112027 akan mempresentasikan salah satu jurnal dari Chang et al. Yang berjudul Efek Maternal Programming pada Metabolisme dan Inflamasi dari Keturunannya. Saat ini, jumlah populasi yang mengalami obesitas di Amerika mengalami peningkatan untuk semua populasi, termasuk juga wanita yang berada dalam umur produktif. Oleh karena itu, dapat menyebabkan kehamilan yang terjadi pada wanita yang mengalami obesitas dapat menyebabkan berbagai risiko, seperti gestasional diabetes, preeklamsia, dan postnatal komplikasi. Penelitian ini juga dilatar belakangi oleh terjadinya obesitas pada anak kecil. Obesitas pada anak kecil merupakan kondisi ketika pertumbuhan, perkembangan, lingkungan, dan genetik mengalami keterkaitan satu sama lain. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan obesitas yaitu dari faktor lingkungan dan faktor developmental programming. Faktor developmental programming juga dapat terjadi ketika ibu hamil mengalami obesitas, sehingga tidak hanya menimbulkan efek jangka pendek kepada keturunannya tetapi juga efek jangka panjang. Hal ini dapat dipengaruhi oleh maternal obesity, yaitu komposisi tubuh pada keturunannya, metabolisme yang berperan dalam pemrosesan makanan, kemungkinan terjadinya obesitas, resistensi terhadap insulin yang menurun, serta slipidemia yang merupakan kondisi ketika jumlah lemak pada darah bersifat abnormal. Berdasarkan penelitian sebelumnya, telah dilakukan analisis mengenai maternal high fat diet atau HFD yang menginduksi terjadinya obesitas pada anakan. Pada hewan model mencit di usia kehamilan hari ke-18, teramati bahwa pada fetus yang berasal dari induk obesitas memiliki adiposa hipertrofi yang lebih tinggi, serta mengalami penurunan ekspresi gen GLUT4 yang menyebabkan terjadinya penurunan sensitivitas terhadap insulin jika dibandingkan dengan kontrol. Sedangkan pada hewan model tingkat yang lebih tinggi, yaitu pada kambing, pada masa kehamilan 10 minggu atau pada masa mid gestation menunjukkan terjadinya peningkatan adiposa pada fetus dari induk yang obesitas. Oleh karena itu, fetus yang berasal dari induk obesitas memiliki massa tubuh, pankreas, dan hati yang lebih tinggi. Pada Dalam proses perinatal programming, waktu terpaparnya induk dengan lingkungan yang obesogenik akan mempengaruhi fenotip yang berbeda. Hal ini berkaitan dengan organogenesis atau perkembangan dari suatu sel atau jaringan yang terjadi ketika terpapar terhadap lingkungan obesogenik, serta setiap sel dan jaringan memiliki waktu perkembangannya masing-masing. Oleh karena itu, perbedaan waktu pemaparan dapat memberikan pengaruh yang berbeda terhadap sel atau jaringan tertentu. Jaringan adiposa dan sel imun merupakan dua kelompok bagian yang berpengaruh besar. Keduanya mulai mengalami perkembangan selama fase menengah hingga akhir dari kehamilan. Jaringan adiposa berpengaruh terhadap penyimpanan adiposit, preadiposit, fibroblast, dan sel endotel, sedangkan sel imun berperan dalam stromal vascular fraction dan juga metabolisme. Kegagalan fungsi jaringan adiposa dapat memengaruhi berbagai efek. Pertama, akan menyebabkan tingginya kandungan asam lemak yang dihasilkan dari jaringan adiposa selama pemaparan dengan HFD. Hal ini dapat memicu respon inflamasi yang menyebabkan ketidakseimbangan homeostatis dan metabolisme. Ketika respon inflamasi menjadi semakin kronis, dapat mempengaruhi kandungan glukosa dalam darah, ketidakseimbangan sitokin dan adipokin dari jaringan adiposa, dan respon inflamatori lainnya. Ciri dari terdapatnya inflamasi pada jaringan adiposa yaitu terjadinya infiltrasi sel imun seperti monosit dan makrofag sebagai sinyal terhadap kematian sel adiposa. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk menentukan efek dari pemaparan HFD pada sel anakan dari C57BL6J mencit betina selama proses pengembangan spesifik dari proses preconception hingga masa kehamilan. Dalam proses programming development, perlu dilakukannya analisis second hit yang diamati setelah terjadinya pemrograman pertama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait materials and methods. Berbagai metode penelitian dilakukan dalam penelitian ini, dimulai dari tahap persiapan atau tahap pengkondisian hewan model yang digunakan.
Hewan model yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencit. Selanjutnya, dilakukan uji toleransi terhadap glukosa yang diberikan secara intraperitoneal. Kemudian dilakukan immunofluorescence microscopy, yaitu metode imunologi untuk mendeteksi antibodi tertentu. Metode berikutnya yaitu pewarnaan dengan menggunakan hematosilin dan eosin dan pewarnaan secara periodic acid sieve. Lalu dilakukan pengukuran adiposit dan kemudian isolasi stromal vascular fraction dari jaringan adiposa dilakukan dan dianalisis dengan flow cytometry. Selanjutnya, dilakukan pengukuran dan pengamatan terhadap kandungan trigliserida hati. Metode berikutnya ialah pengamatan lipolisis maternal selama masa gestasi dan laktasi. Dan terakhir ialah analisis statistika. Metode yang pertama ialah experimental animals. Pada tahap ini, mencit betina dan mencit jantan tipe C57BL6J dikondisikan dan diberikan normal diet yang mengandung 13% kalori lemak. Pada usia 10 minggu, mencit-mencit betina akan dikelompokkan ke dalam dua kelompok yang berbeda secara random, yaitu kelompok prekonsepsi dan kelompok prekonsepsi gestasi. Kedua kelompok ini akan diberikan high fat diet yang mengandung 60% kalori lemak. Setelah 6 minggu, kandang pembiakan disiapkan di mana satu ekor mencit betina akan dipasangkan dengan satu ekor mencit jantan. Pada hari pertama kehamilan yang ditandai dengan terbentuknya sumbat vagina pada mencit betina, mencit-mencit pada kelompok prekonsepsi akan kembali diberikan normal diet. Mencit pada kelompok prekonsepsi dan gestasi dilanjutkan diberikan high fat diet selama masa gestasi. Sementara mencit-mencit yang tidak menunjukkan sumbat vagina atau menunjukkan kehamilan tidak digunakan di dalam penelitian ini. Pada akhirnya didapatkan 28 mencit pada kelompok kontrol, yaitu kelompok yang diberikan normal diet, 18 mencit pada kelompok prekonsepsi, dan 15 mencit pada kelompok prekonsepsi gestasi. Sementara itu, keturunan mencit dikategorisasikan berdasarkan jenis kelamin dan juga kelompok perlakuan, yaitu mencit jantan pada kelompok kontrol berjumlah 22, pada kelompok prekonsepsi berjumlah 26, pada kelompok prekonsepsi gestasi berjumlah 16, dan mencit betina pada kelompok kontrol berjumlah 47, pada kelompok prekonsepsi berjumlah 22, pada kelompok prekonsepsi gestasi berjumlah 14. 24 jam atau 1 hari setelah kelahiran, kelompok mencit prekonsepsi gestasi kembali diberikan normal diet. Semua keturunan mencit yang didapatkan akan dibiarkan bersama dengan induknya pada 21 hari postpartum dan akan dilanjutkan dengan memberikan normal diet. Pada usia 8 minggu, keturunan mencit akan diberikan uji toleransi glukosa setelah 6 jam dipuasakan dan juga uji kadar serum insulin dengan menggunakan ultrasensitif insulin elisakit. Pada usia 13 minggu, setengah dari keturunan pada masing-masing kelompok akan diberikan high fat diet. Pada usia 22 minggu, semua keturunan akan diberikan uji toleransi glukosa setelah 6 jam dipuasakan. Nah, di akhir pada tahapan ini dilakukan pada usia mencit 24 minggu. Semua jaringan seperti jaringan adiposa inguinal subkutan, jaringan adiposa gonadal, hati, semuanya beserta dengan berat badan mencit akan diamati dan diukur pada setiap hewan model yang digunakan. Pada slide berikut ini ditampilkan timeline pengkondisian terhadap ketiga kelompok, yaitu kontrol, prekonsepsi, dan prekonsepsi gestasi selama masa prekonsepsi, yaitu pada usia 0 hingga 16 minggu, masa gestasi, masa postnatal 0 hingga 12 minggu, dan masa postnatal 13 hingga 24 minggu. Berdasarkan timeline tersebut dapat kita lihat bahwa kelompok kontrol diberikan normal diet selama masa prekonsepsi hingga postnatal 0 hingga 12 minggu. Sementara pada postnatal 13 hingga 24 minggu, kelompok kontrol dibagi menjadi dua, setengah diberikan normal diet dan setengahnya lagi diberikan high fat diet. Kelompok prekonsepsi diberikan high fat diet pada masa prekonsepsi. Sementara masa gestasi postnatal 0 hingga 12 minggu, kelompok prekonsepsi diberikan kembali normal diet. Demikian juga pada postnatal 13 hingga 24 minggu, kelompok prekonsepsi dibedakan menjadi dua, setengah diberikan high fat diet dan setengah diberikan normal diet. Sementara itu, pada kelompok prekonsepsi gestasi, high fat diet diberikan selama masa prekonsepsi hingga gestasi. Sementara pada masa postnatal 0 hingga 12 minggu, kelompok prekonsepsi gestasi kembali diberikan normal diet. Sama halnya dengan kedua kelompok sebelumnya, pada postnatal 13 hingga 24 minggu, kelompok prekonsepsi gestasi dibedakan menjadi dua, setengah diberikan high fat diet dan setengahnya lagi diberikan normal diet. Kemudian pengamatan dan analisa dilakukan terhadap induk mencit selama masa prekonsepsi hingga gestasi, dan sementara itu pengamatan dan analisis terhadap keturunan mencit atau sel anakan dilakukan selama masa postnatal. Metode berikutnya ialah intraperitoneal glucose tolerance test, yaitu uji toleransi terhadap glukosa. Uji ini dilakukan kepada keturunan mencit atau sel anakan pada usia 8 dan 22 minggu. Mencit-mencit sebelumnya dipuasakan selama 6 jam sebelum pemberian glukosa secara intraperitoneal injection. Kadar glukosa ditentukan pada 0 menit atau sebelum injeksi, lalu 30 menit, 45 menit, 60 menit, dan 120 menit setelah injeksi menggunakan glukometer. Selanjutnya dilakukan immunofluorescence microscopy, di mana jaringan adiposa yang telah diambil dilarutkan dalam 1% paraformaldehid selama 24 jam, lalu ditransfer ke dalam buffer PBS untuk disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian sampel jaringan dimasukkan ke dalam blocking solution dan dilakukan pewarnaan menggunakan poliklonal anti-caveolin dan anti-MEC2.
Poliklonal anti-caveolin digunakan untuk mendeteksi adanya caveolin, dan anti-MAC2 digunakan untuk mendeteksi MAC2 atau galactin-3, yang keduanya terlibat di dalam perkembangan diabetes yang diinduksi oleh pensinyalan insulin dan juga metabolisme lipid pada hati maupun jaringan lemak atau adiposa, sehingga keduanya dapat dijadikan marker terhadap penyakit tersebut. Kemudian, analisis visualisasi gambar dilakukan menggunakan mikroskop Olympus dan juga perangkat kamera Olympus serta software atau perangkat lunak Olympus. Berikutnya, dilakukan hematosilin and eosin and periodic acid sieve staining. Teknik pewarnaan dengan hematosilin dan eosin dilakukan untuk mengamati mikroanatomi dari jaringan adiposa dan juga hati. Jaringan adiposa dan hati dilarutkan dalam 10% formalin selama 48 jam, lalu disimpan di dalam etanol pada suhu ruangan. Sampel jaringan kemudian dipotong dan diwarnai dengan hematosilin dan eosin. Preparat yang diperoleh kemudian diamati dan dianalisis menggunakan mikroskop Olympus, perangkat kamera Olympus, dan juga perangkat lunak Olympus standar software. Teknik pewarnaan periodic acid sieve memungkinkan untuk mengamati struktur yang mengandung makromolekul karbohidrat seperti glikogen yang tinggi. Prosedur pewarnaan periodic acid sieve dilakukan mengikuti prosedur yang terdapat pada kit protokol. Preparat kemudian diamati dengan menggunakan mikroskop pada skala gambar 10 kali. Selanjutnya, dilakukan adipocyte sizing, yaitu pengukuran adiposit yang terdapat pada jaringan adiposa putih gonadal yang telah diwarnai dengan hematosilin dan eosin. Analisis visualisasi dilakukan menggunakan perangkat lunak Olympus standar software. Selanjutnya, dilakukan adipose tissue stromal vascular fraction, isolation, and flow cytometry. Stromal vascular fraction merupakan struktur yang mengandung mature cells seperti fibroblast, makrofag, dan juga sel darah. Di dalam jaringan adiposa, terdapat leukosit yang berinteraksi dan berkontribusi di dalam homeostasis metabolik dan juga terhadap patogenesis dari resistensi insulin dengan obesitas. Analisis stromal vascular fraction ini dilakukan untuk mengamati populasi leukosit pada jaringan adiposa. ATM atau adipose tissue macrophage merupakan populasi leukosit utama yang terdapat di dalam jaringan adiposa dan berkontribusi dalam inflamasi yang diinduksi oleh obesitas. Analisis stromal vascular fraction kemudian dilakukan menggunakan flow cytometry. Selanjutnya, dilakukan pengukuran kandungan trigliserida pada hati, di mana sampel hati diambil, kemudian ditimbang, dan dibekukan di dalam nitrogen cair, lalu disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius. Kemudian sampel tersebut dipotong, dilisiskan, dan dihomogenisasikan menggunakan buffer. Kandungan trigliserida kemudian dikuantifikasi menggunakan Infinity Triglyceride Assay Kit dan dinormalisasikan sesuai dengan berat dari hati yang telah diperoleh pada awal penghitungan. Pengamatan dan analisis tidak hanya dilakukan terhadap keturunan mencit atau sel anakan, namun juga terhadap induk untuk mengetahui lipolisis maternal selama masa gestasi dan laktasi. Pada tahap ini digunakan mencit-mencit yang memiliki usia yang sama, yaitu kurang lebih 2 minggu, dengan kondisi yang sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu kandang pembiakan disiapkan, dan mencit-mencit betina ditimbang dan dikumpulkan serumnya pada hari pertama kehamilan, yaitu ketika terdeteksi adanya sumbat vagina, atau pada waktu 0, kemudian pada gestasi hari ke-7 atau G7, pada gestasi hari ke-14 atau G14, pada postnatal hari ke-7 atau PN7, dan postnatal hari ke-21 atau PN21. Kemudian setelah kelahiran dilakukan postpartum 21 hari, lalu darah dari mencit betina atau dari induk dikumpulkan pada mid-afternoon, yaitu sekitar pukul 2 hingga 4 sore. Kemudian serum non-esterified fatty acid dihitung atau dikuantifikasi menggunakan kit diagnostik HR-NEVA series. Lalu serum free glycerol dihitung atau dikuantifikasi menggunakan free glycerol determination reagent. Nah, tahap terakhir dari metode penelitian yang dilakukan ialah analisis statistik. Signifikansi secara statistik dari perbedaan antara kelompok kontrol dan juga kelompok diet ditentukan menggunakan uji parametrik one way ANOVA. Dilanjutkan dengan analisis post-hoc, dengan unpaired two-tailed student t-test, atau dengan non-parametric Kruskal-Wallis test jika nilai N kecil dan distribusinya tidak dapat ditentukan. Perbedaan signifikan ditentukan jika nilai p-value lebih kecil dari 0,05. Pada semua kasus, nilai N itu berarti jumlah dari mencit pada setiap kelompok diet. Kemudian kita akan membahas hasil penelitian dan juga pembahasannya. Jadi hal pertama yang diamati adalah pertambahan berat badan induk yang diberi diet tinggi lemak sebelum masa perkawinan atau kita sebut sebagai masa conception. Seperti yang sudah dihipotesiskan, kita akan membahas hasil penelitian dan juga pembahasannya. Jadi hal pertama yang diamati adalah pertambahan berat badan induk yang diberi diet tinggi lemak sebelum masa perkawinan atau kita sebut sebagai masa conception. Seperti yang sudah dihipotesiskan, berat badan seluruh indukan di minggu ke-16 atau tepat sebelum conception signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol. Seluruh indukan mengalami obesitas sebelum masuk ke masa kehamilan. Kemudian, pada grafik kedua, diketahui bahwa berat badan indukan yang diet tinggi lemaknya dihentikan setelah masuk periode kehamilan kembali normal seperti kontrol. Namun, indukan yang terus melewati perlakuan diet tinggi lemak terus mengalami pertambahan berat badan yang signifikan dibandingkan kontrol dan tetap berada dalam keadaan obesitas. Oleh karena itu, obesitas maternal pada tahap kehidupan yang berbeda-beda dapat memengaruhi karakteristik anakannya selama perkembangan fetus dengan cara yang berbeda pula. Untuk membuktikan hal yang disebutkan sebelumnya, diamati beberapa karakteristik anakan
dengan induk yang memiliki pola diet yang berbeda tadi. Hal yang diukur adalah berat badan selama masa pertumbuhan, level insulin darah, dan uji toleransi glukosa. Untuk pertambahan berat badan, ditemukan bahwa walaupun anakan jantan dari induk yang mengalami obesitas selama periode kehamilan memiliki berat badan yang lebih rendah, namun di akhir minggu ke-12, seluruh anakan baik jantan maupun betina memiliki pola pertambahan berat badan yang sama dibandingkan dengan kontrol. Kemudian juga teramati bahwa tidak ada perbedaan level insulin darah pada seluruh anakan dengan induk yang memiliki pola diet berbeda. Level insulin yang diukur pada anakan berumur 8 minggu ini teramati normal apabila dibandingkan dengan kontrol, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak teramatinya resistensi maupun sensitivitas berlebih terhadap insulin pada anakan dengan induk yang memiliki pola diet berbeda-beda. Untuk memvalidasi temuan level insulin tersebut, juga dilakukan uji toleransi glukosa. Level glukosa pada anakan berumur 8 minggu diamati tiap 30 menit selama 2 jam setelah injeksi glukosa ke dalam darah. Temuannya juga sama dengan level insulin darah, yaitu pola penggunaan dan penyerapan glukosa pada populasi jantan maupun betina sama dengan kontrol. Glukosa diserap dengan normal oleh seluruh jaringan tubuh pada anakan yang berasal dari induk yang obesitas. Oleh karena itu, penelitian sejauh ini menemukan dua hal. Yang pertama adalah diet tinggi lemak indukan yang menyebabkan obesitas selama periode prakonsepsi maupun yang dilanjutkan hingga selama masa kehamilan dapat memengaruhi karakteristik anakan dengan mode aksi yang berbeda-beda. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, yang kedua adalah obesitas maternal tidak secara langsung memengaruhi karakteristik anakan dan dapat saja dibutuhkan second hit atau faktor reprogramming tambahan pasca kelahiran agar anakan dengan induk obesitas tersebut mengalami perubahan fenotipik dan juga perubahan metabolisme. Selanjutnya, kedua hal ini akan dijelaskan dengan terlebih dahulu membahas karakteristik anakan yang diberi diet tinggi lemak atau second hitnya, yaitu diet tinggi lemak dari induk yang mengalami obesitas di masa prekonsepsi saja. Seluruh anakan jantan maupun betina dari tiap kategori induk dibagi menjadi dua perlakuan, yang mana sebagian diberi diet tinggi lemak pada umur 12 minggu dan sebagian diberi diet normal sebagai kontrol, atau apabila pada grafik kita amati sebagai ND atau normal diet. Penguatan juga dibedakan antara populasi jantan dan betina ini. Seluruh anakan jantan yang diberi diet tinggi lemak dari umur 12 minggu mengalami pertambahan berat badan yang tidak normal dibandingkan dengan kontrol. Namun, pertambahan berat badan yang signifikan hanya teramati pada anakan yang berasal dari induk yang obesitas sebelum masa conception saja. Hal ini membuktikan dua hal, yaitu obesitas indukan merubah profil epigenetik anaknya selama masa perkembangan, dan yang kedua, dibutuhkan faktor tambahan pasca kelahiran atau prenatal factor agar karakteristik fenotipik, dalam hal ini pertambahan berat badan, dapat teramati. Apabila kita lihat berat badan anakan umur 24 minggu atau 12 minggu setelah dimulainya pemberian diet tinggi lemak, dapat teramati bahwa anakan yang berasal dari induk obesitas sebelum konsepsi memiliki berat badan yang signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol. Pada kontrol dengan kondisi normal, diperoleh bahwa toleransi glukosa yang diamati pada minggu ke-22 memiliki kesamaan, baik pada anak jantan maupun betina. Hal ini dapat teramati pada gambar bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara keduanya. Untuk perlakuan postnatal HFD pada anakan jantan, diperoleh memiliki kandungan glukosa dan fasting glukosa yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kontrol. Di samping itu, untuk anakan betina tidak memiliki perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan kontrol. Kontrol di sini dapat dilihat pada gambar pada garis dengan ada bentuk bulatnya. Dilakukan analisis pada gonadal white adipose tissue atau GWAT yang menunjukkan melalui pewarnaan H dan E bahwa semua kelompok postnatal HFD memiliki adiposit yang lebih tinggi
dan mengandung lebih banyak jaringan fibrosis dan makrofag jika dibandingkan dengan kontrol. Hal ini dapat dilihat pada gambar. Bagian bawah merupakan bagian GWAT dengan perlakuan ditambah AFD, sedangkan bagian atas merupakan kontrol. Dapat dilihat bahwa bentuk-bentuk dari adiposnya itu lebih besar pada yang HFD. Walaupun pada HFD memiliki peningkatan jaringan adiposit jika dibandingkan dengan ND, namun rata-rata ukuran antara kontrol pre dan preconception gestasian HFD tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Di samping itu, untuk inguinal white adipose tissue atau IWAT tidak memiliki perbedaan yang signifikan secara ukuran antara ketiga jenis sampel tersebut. Berdasarkan visualisasi menggunakan imunofluoresensi dari ATM atau adipose tisu makrofag pada GWAT jantan dari postnatal HFD menunjukkan terdapatnya peningkatan kluster makrofaga crown lace rooster seperti pada gambar yang berwarna ungu. Hal ini menunjukkan banyak diperoleh adanya makrofag pada kondisi tersebut. Dari ketiga gambar tersebut, untuk sampel ND menunjukkan tidak terjadinya perubahan yang signifikan baik pada total ATM, CD11 plus ATM, dan CD11C negatif ATM. Sedangkan untuk postnatal PG-HFD memiliki total ATM yang paling tinggi. Sedangkan untuk postnatal HFD menunjukkan kelompok PG memiliki kandungan ATM yang lebih tinggi khususnya pada CD11C negatif ATM dan tidak terjadi perubahan yang signifikan pada CDC11C plus ATM. Jika sebelumnya dilakukan pengamatan terhadap ATM pada jaringan adiposa, juga pengamatan pada ukuran dari adiposa itu sendiri, selanjutnya akan dilakukan pada pengamatan pada hepatic steatosis yang merupakan kandungan lemak pada hati. Jadi gambar di sini merupakan gambar dari liver. Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh bahwa terdapat peningkatan steatosis atau lemak pada hati di postnatal HFD. Diamati pada gambar bahwa pada perlakuan dengan HFD memiliki bintik-bintik berwarna putih yang lebih banyak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan perlakuan HFD dapat meningkatkan kandungan lemak pada hati. Pada gambar B, analisis kandungan liver trigliserida untuk miligram per gram jaringan liver menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara kelompok pre-HFD dan PG-HFD dengan kontrol. Untuk liver trigliserida yang dinormalisasi dengan total massa liver pada gambar C menunjukkan bahwa pada pre-HFD memiliki perubahan yang signifikan dengan kontrol. Dilakukan juga analisis pewarnaan menggunakan periodic acid sieve. Hal ini menunjukkan bahwa PG-HFD memiliki area yang paling luas diikuti dengan pre-HFD yang berbeda secara signifikan jika dibandingkan dengan kontrol. Hasil penggambarannya akan dilanjutkan kemudian. Berikut merupakan hasil pengamatan menggunakan PAS dari ketiga kategori yang grafisnya ada pada slide sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menentukan area dari penyimpanan glikogen. Hal ini dapat dilihat bahwa dibandingkan dengan kontrol, pre-HFD memiliki area clearing yang lebih banyak, begitu juga dengan PG-HFD jika dibandingkan dengan kontrol. Pengaruh obesitas pada indukan sepanjang masa sebelum conception juga menyebabkan pertambahan massa jaringan white adipose inguinal pada anakan jantan saja yang diberi perlakuan diet tinggi lemak setelah 12 minggu pasca kelahiran. Nah, jaringan white adipose inguinal ini merupakan salah satu jaringan adiposa subkutan pada mamalia yang selalu teramati lebih berat pada individu dengan obesitas dan juga individu dengan diabetes. Sama seperti temuan sebelumnya, hal ini tidak teramati pada anakan betina dengan perlakuan yang sama. Selain memengaruhi berat badan dan juga ekspansi jaringan adiposa subkutan, obesitas pada indukan selama masa preconception juga memengaruhi massa total liver anakan jantan yang diberi perlakuan diet tinggi lemak. Nah, anakan jantan tersebut memiliki massa liver yang signifikan lebih tinggi dibanding anakan normal yang juga diberi diet tinggi lemak. Massa liver yang lebih tinggi ini terkait sangat erat dengan pertambahan jaringan lemak di hati serta juga menjadi penanda adanya resistensi terhadap insulin. Selanjutnya akan dipaparkan mengenai pengaruh obesitas maternal yang dilanjutkan selama periode kehamilan. Berdasarkan analisis lipolisis maternal selama masa gestasi dan laktasi, diperoleh beberapa data termasuk data berat badan mencit betina atau induk, kadar non-esterified fatty acid,
kadar gliserol, berat jaringan adiposa putih, baik gonadal maupun inguinal, serta berat hati dari mencit betina. Nah, pada slide berikut ini kita dapat lihat bahwa grafik A menunjukkan perbandingan atau perbedaan berat badan mencit pada ketiga kelompok, kontrol, prekonsepsi, dan prekonsepsi gestasi sepanjang waktu 0, yaitu hari pertama kehamilan ketika sumbat vagina terdeteksi pada mencit betina, pada waktu G7, gestasi hari ke-7, G14, gestasi hari ke-14, PN7, postnatal hari ke-7, dan PN21, postnatal hari ke-21. Berdasarkan grafik tersebut, dapat kita lihat bahwa mencit pada kelompok prekonsepsi dan pada kelompok prekonsepsi gestasi memiliki berat badan yang secara signifikan lebih besar pada hari pertama kehamilan atau pada waktu 0 dan pada gestasi hari ke-7 atau G7 ketika dibandingkan dengan kelompok kontrol, ditunjukkan pada tanda bintang pada grafik A. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata pemberian high fat diet pada kedua kelompok, yaitu prekonsepsi dan prekonsepsi gestasi, ternyata berpengaruh terhadap peningkatan berat badan mencit betina jika dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak diberikan high fat diet. Nah, hasil ini juga menunjukkan bahwa pada masa awal kehamilan terjadi peningkatan berat badan pada mencit betina atau induk. Berdasarkan grafik tersebut, kita dapat juga melihat bahwa meskipun high fat diet tidak diberikan atau tidak dilanjutkan pemberiannya pada kelompok mencit prekonsepsi pada masa pembiakan atau breeding, ternyata berat badan yang diperoleh pada kelompok ini memiliki pola yang mirip dengan mencit pada kelompok prekonsepsi gestasi selama masa gestasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian high fat diet baik pada masa prekonsepsi maupun masa prekonsepsi hingga gestasi tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Nah, berdasarkan grafik tersebut juga kita dapat lihat bahwa ketika high fat diet tidak dilanjutkan pemberiannya pada kelompok prekonsepsi gestasi pada awal kelahiran, maka terjadi penurunan berat badan mencit betina. Kita bisa lihat pada grafik, yaitu pada waktu G14 hingga PN7 terjadi penurunan yang sangat besar dari berat badan mencit betina. Hal ini menunjukkan karena penghentian dari pemberian high fat diet yang dilakukan pada mencit betina atau pada induk. Nah, selanjutnya pada grafik B kita dapat melihat perbandingan atau perbedaan kadar non-esterified fatty acid dari ketiga kelompok kontrol, prekonsepsi, dan prekonsepsi gestasi. Berdasarkan grafik tersebut, dapat kita lihat bahwa kadar non-esterified fatty acid ternyata secara signifikan lebih tinggi pada kelompok mencit prekonsepsi jika dibandingkan dengan kelompok kontrol pada waktu G7 atau gestasi hari ke-7. Pada grafik ditunjukkan dengan tanda bintang. Nah, jika kita melihat pada gestasi hari ke-14, ternyata kadar non-esterified fatty acid lebih tinggi pada kelompok mencit prekonsepsi gestasi. Namun, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kadar non-esterified fatty acid pada kelompok prekonsepsi maupun dengan kelompok prekonsepsi gestasi. Nah, berikutnya kita lihat grafik C yang menunjukkan perbandingan atau perbedaan kadar gliserol pada ketiga kelompok, kontrol, prekonsepsi, dan prekonsepsi gestasi. Berdasarkan grafik tersebut, dapat kita lihat bahwa kadar gliserol menunjukkan nilai yang lebih tinggi pada kelompok mencit prekonsepsi gestasi jika dibandingkan dengan kelompok kontrol pada waktu G7 atau gestasi hari ke-7 dan pada waktu G14 atau gestasi hari ke-14. Dan juga kadar gliserol pada kelompok ini
lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan kelompok mencit prekonsepsi pada waktu G14 atau gestasi hari ke-14 dan pada waktu PN7 atau postnatal hari ke-7. Kita dapat lihat pada grafik ketiga data tersebut ditunjukkan oleh tanda bintang. Nah, jika kita amati dari grafik B dan C, ternyata terdapat kecenderungan tingginya kadar non-esterified fatty acid dan juga gliserol pada masa akhir kehamilan atau gestasi 14, gestasi hari ke-14. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pada akhir kehamilan atau pada masa gestasi akhir terdapat aktivitas lipolisis yang cukup tinggi atau yang tinggi ya, karena lipolisis ini merupakan proses atau jalur metabolisme di mana trigliserida dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, lipolisis ini berperan di dalam mobilisasi energi yang disimpan selama ini dalam bentuk trigliserida. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pada akhir kehamilan penyimpanan trigliserida pada jaringan lemak mencit ternyata menurun. Sebaliknya, aktivitas lipolisis atau hidrolisis trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol meningkat. Nah, hal ini mungkin untuk mempersiapkan mencit terhadap proses kelahiran yang nantinya akan membutuhkan energi yang lebih banyak, sehingga diperlukan mobilisasi energi melalui proses lipolisis ini. Selanjutnya, pada akhir masa laktasi atau pada postnatal hari ke-21, dilakukan pengamatan terhadap jaringan adiposa putih, baik gonadal maupun inguinal, serta pengamatan hati dari mencit betina. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, diperoleh data pada grafik D menggambarkan perbandingan atau perbedaan berat dari jaringan adiposa putih gonadal, yaitu jaringan adiposa putih yang ditemukan di daerah gonad. Nah, berdasarkan hasil perbandingan di antara ketiga kelompok kontrol, prekonsepsi, dan prekonsepsi gestasi, dapat kita ketahui bahwa kelompok mencit prekonsepsi ternyata memiliki berat jaringan adiposa putih gonadal yang lebih besar dibandingkan dengan kedua kelompok lainnya. Nah, pada grafik E, kita dapat lihat bahwa perbandingan antara berat jaringan adiposa putih inguinal pada ketiga kelompok kontrol, prekonsepsi, prekonsepsi gestasi ternyata tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Namun dari ketiga kelompok ternyata kelompok mencit prekonsepsi memiliki berat badan yang lebih tinggi. Nah, demikian pula pada pengamatan atau pengukuran dari hati dari ketiga kelompok kontrol, prekonsepsi, dan prekonsepsi gestasi. Berdasarkan grafik F dapat kita lihat bahwa kelompok mencit prekonsepsi memiliki berat hati yang lebih besar atau lebih tinggi di antara ketiga kelompok tersebut. Nah, namun perbedaan berat hati ini juga ternyata tidak signifikan di antara ketiganya. Nah, berdasarkan grafik D, E, F, kita dapat simpulkan bahwa ternyata pemberian high fat diet pada masa prekonsepsi ternyata lebih berpengaruh terhadap berat dari jaringan adiposa putih, baik gonadal maupun inguinal, dan terhadap ukuran dari hati mencit. Nah, jika dibandingkan dengan pemberian high fat diet pada masa prekonsepsi dan gestasi. Hal ini menunjukkan bahwa masa prekonsepsi atau tahapan sebelum kehamilan, sebelum pembiakan atau breeding terjadi, merupakan tahap yang sangat penting yang akan nanti mengatur atau menentukan bagaimana keadaan maternal selama masa kehamilan, termasuk juga di dalam kerentanan terhadap penyakit tertentu. Berikutnya, pada slide ini ditampilkan jalur metabolisme jaringan adiposa selama masa kehamilan, yaitu pada masa awal kehamilan yang ditunjukkan oleh gambar A dan pada masa akhir kehamilan yang ditunjukkan oleh gambar B. Pada jalur metabolisme tersebut, tanda plus menunjukkan adanya peningkatan aktivitas
dan tanda minus menunjukkan adanya penurunan aktivitas. Berdasarkan gambar A dapat kita ketahui pada masa awal kehamilan terjadi peningkatan uptake glukosa yang berpengaruh terhadap peningkatan aktivitas lipogenesis dan gliserogenesis. Lipogenesis merupakan jalur metabolisme yang mengubah asetil-CoA menjadi lipid yang pada akhirnya membentuk trigliserida. Demikian juga gliserogenesis akan membentuk gliserol 3-fosfat yang pada akhirnya akan membentuk trigliserida. Sehingga pada masa awal kehamilan terjadi peningkatan pembentukan trigliserida. Nah, sebaliknya pada masa awal kehamilan terjadi penurunan aktivitas lipolisis, yaitu aktivitas hidrolisis dari trigliserida membentuk non-esterified fatty acid dan gliserol. Nah, perubahan non-esterified fatty acid menjadi asil CoA yang nanti juga akan membentuk trigliserida dan perubahan gliserol membentuk gliserol 3-fosfat yang berperan juga di dalam pembentukan trigliserida mengalami peningkatan, sehingga dapat kita katakan bahwa pada masa awal kehamilan sirkulasi pembentukan trigliserida ini sangat tinggi. Nah, selain itu dapat kita lihat juga bahwa hidrolisis dari LPL atau lipoprotein lipase mengalami peningkatan. Lipoprotein lipase ini berperan di dalam menghidrolisis trigliserida yang nanti akan membentuk non-esterified fatty acid dan juga gliserol. Nah, sementara itu pada gambar B dapat kita ketahui bahwa pada masa akhir kehamilan tidak terjadi peningkatan uptake glukosa dan juga aktivitas lipogenesis dan gliserogenesis seperti yang terjadi pada masa awal kehamilan. Nah, sebaliknya pada masa akhir kehamilan terjadi aktivitas lipolisis yang meningkat, yaitu hidrolisis trigliserida menjadi non-esterified fatty acid dan juga gliserol yang akan berguna di dalam mobilisasi energi dari penyimpanan lemak. Nah, selain itu, pada masa akhir kehamilan kita juga dapat lihat terjadi penurunan aktivitas hidrolisis dari LPL atau lipoprotein lipase yang nanti akan membentuk menghidrolisis trigliserida menjadi non-esterified fatty acid dan juga gliserol. Nah, berdasarkan jalur metabolisme ini, dapat kita ketahui bahwa pada hasil penelitian tadi, di mana pada mencit betina atau induk diperoleh data bahwa berat badan tinggi itu ditunjukkan oleh mencit pada masa atau waktu 0, yaitu pada masa awal kehamilan. Nah, hal ini didukung oleh jalur metabolisme pada jaringan adiposa yang mengalami peningkatan pada uptake glukosa dan juga pada pembentukan penyimpanan lemak gitu. Nah, sebaliknya pada masa akhir kehamilan justru terjadi hidrolisis lemak atau peningkatan pemecahan trigliserida menjadi non-esterified fatty acid dan gliserol yang nanti akan digunakan untuk mobilisasi energi, yaitu mungkin persiapan untuk perkembangan fetus maupun juga persiapan untuk kelahiran. Ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan dari penelitian ini. Yang pertama, obesitas maternal sebelum periode konsepsi memengaruhi berat badan anak, ukuran deposit lemak subkutan, dan juga massa total liver. Yang kedua, obesitas maternal sebelum konsepsi yang dilanjutkan selama periode kehamilan memengaruhi inflamasi jaringan adiposa anakan serta disfungsi dari metabolisme yang terkait dengan kontrol obesitas. Yang ketiga, kedua hal tersebut di atas dapat disebabkan karena adanya perbedaan derajat lipolisis selama periode kehamilan yang menyebabkan perbedaan paparan nutrisi seperti lipid terhadap fetus selama periode development. Dan yang terakhir adalah faktor diet yang tinggi lemak dibutuhkan untuk prenatal reprogramming agar perubahan karakteristik fenotipik tersebut di atas dapat muncul. Nah, dari penelitian ini juga dapat kita simpulkan bahwa obesitas transgenerasi ibu ke anak dapat terjadi, terutama obesitas di beberapa tahapan kehidupan termasuk masa sebelum konsepsi, serta dapat juga diketahui masa perkembangan mana obesitas dapat terjadi. Dalam mengetahui hal tersebut, tindakan preventif untuk mencegah obesitas dapat dilakukan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.